Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasir, NIM saya 1810301070. Di sini saya akan menjelaskan modul muskuloskeletal bedah proses fisioterapi pada bedah umum. Saya dari kelas 5B3. Baik, kita lanjut. Bedah umum atau general surgery itu adalah tindakan operasi yang melibatkan area perut dan toraks. Jadi, abdominal surgery itu atau area perut itu merupakan prosedur bedah pembekuan. Biasanya digunakan untuk mentreatment untuk menyelesaikan gangguan pada organ maksudnya pada organ dalam, baik itu penyakit atau di organ pencernaan, di usus, lambung, dan lain-lain. Bisa juga di uterus, ovarium, atau di organ pelvic yang lain. Pada generasi surgery, ini akan dilakukan anestesi general atau bius total dengan cara memasukkan obat bius pada pasien, bisa juga dengan injeksi atau inhalasi atau dengan menghirup. Ketika diberikan bius total, itu pasien tidak akan sadar diri dan diharapkan tidak merasakan sakit saat dilakukan operasi. Tetapi selesai operasi nanti akan meninggalkan problematika dan pemberian bius total tersebut. Gangguannya tidak hanya karena bius total saja, tetapi karena karena yang dihasilkan di tindakan itu, maksudnya di tindakan pemberdayaan tersebut. Baik, untuk pembedaan tergantung organ yang mana yang dituju, itu adalah perut. Perut itu di area midline, bagian atas tengah bawah. Bisa jadi maksudnya di area perut itu area midline di bagian atas, tengah, bawah, perut kanan atau kiri, tergantung area mana yang dituju. Yang kedua itu toraks. Toraks itu letaknya sayatan pada sternum, bisa dipotong tulang ke tulang, kemudian diperbaiki lagi. Selanjutnya itu yang ketiga itu dada. Dada itu dilakukan pada area kosta maupun belakang dekat skapula. Selanjutnya kita lanjut pada proses fisioterapi muskuloskeletal. Pemeriksaan ini penting dilakukan agar hasilnya lebih objektif sehingga problematika akan ditentukan secara tepat dan nanti intervensi juga tepat sehingga menghasilkan intervensi yang baik. Jadi yang pertama itu pemeriksaan anamnesis vital sign, catatan klinis infeksi, palpasi dan gerak fungsi dasar. Jadi dan yang kedua itu pemeriksaan khusus atau pengukuran. Itu nyeri vas, LGS, genometer, odem, antometri, atau kekuatan. Yang ketiga itu problematika fisioterapi mengacu pada ICF, itu body structure dan function, itu
impairment, fun, limitation, dan participation restriction. Jadi ketika problematika itu sudah ditentukan, nanti intervensi harus mencegah dari problematika yang muncul, kemudian dilakukan evaluasi. Selanjutnya itu goal yang bisa dicapai. Goal yang bisa dicapai torak dan abdominal. Itu mencegahnya komplikasi dari efek anestesi dan mencegahnya trombosis atau kondisi di mana darah menumpuk di vena, dan juga efeknya menyumbat pendarahan. Banyak terjadi pada pasien pasca bedah umum dikarenakan bandage lama dan pembuluh darahnya itu rasanya pembuluh darahnya itu lemah. Biasanya terjadi di ekstremitas bawah karena jauh dari jantung. Menjaga postur tetap baik. Biasanya orang pasca operasi akan menahan nyeri. Dia itu menahan nyeri di bagian perut. Yang selanjutnya itu menjaga kekuatan otot dan room. Ini sangat penting karena berkaitan dengan fisiologis otot. Ketika fisiologis otot terjaga, maka trombosisnya itu bisa terjadi, bisa juga terjaga. Selanjutnya itu maintain muscular power and joint room. Itu pasien diminta melakukan transfer dan ambulasi dilakukan sedini mungkin, tetapi harus lihat kondisi pasien. Baik, selanjutnya ini selanjutnya ini adalah resiko atau komplikasi paru pasca bedah umum. Itu akan bisa terjadi fase emergensi dalam waktu lama, dan juga yang kedua itu masalah kesehatan di masa lalu. Pasien juga terkena asma dan jadi bisa terjadinya beresiko juga. Dan yang ketiga itu pasien nutrisinya jelek. Selanjutnya itu pasien mobilitas menurun kaitan dengan usianya atas dari lebih dari 60 tahun. Yang terakhir itu general anestesi, itu menyebabkan berbagai macam masalah. Selanjutnya anestesi pada sistem pernapasan. Itu anestesi paru, anestesi menunggu paru tidak terisi udara dan bisa menyebabkan kolaps. Itu ditandai dengan pernapasan tidak terdengar atau hipertalasi atau inferensi otot pernapasan, pergerakan atau ventilasi menurun. Yang kedua itu hipostemia, rendahnya kadar oksigen dalam darah.
Selanjutnya itu lung aspiration, itu kondisi ketika zat tidak sengaja masuk ke paru-paru dan tidak dapat dikeluarkan. Baik, selanjutnya itu fisioterapi pada bedah umum pada preoperatif dan post positif. Maaf, di sini tak ada gambarnya. Nggak ada gambar. Saya akan menjelaskan aja. Jadi preoperatif itu fokusnya itu adalah memberikan edukasi pada breathing exercise yang baik dan juga bentuk yang baik transfer dari tiduran ke duduk yang baik, berjalan hingga ke ambulan di sekitar tempat tidur. Harusnya juga meningkatkan hubungan antara terapis dan pasien, menilai kondisi pasien dan menjelaskan tentang pentingnya dilakukan intervensi fisioterapi pada pasca operasi. Selanjutnya itu pasca operatif, itu masalahnya itu adalah ventilasi atau atelektis itu breathing exercise, itu pertimbangan untuk lakukan transfer dari ambulasi harus dilihat kondisi pasien. Yang selanjutnya itu referensi sekresi, itu batuk efektif yang baik atau RLI ambulasi. Yang ketiga, deep vein thrombosis, itu ankle pumping exercise. Yang keempat itu mobilitas torak terganggu karena adanya nyeri kembang kempis yang kurang baik. Yaitu postur tubuh yang buruk, duduk bungkuk, edukasi posisi tegak, telinga, shoulder maupun elbow yang sejajar. Full ADL itu dilakukan RLI ambulasi. Perhatikan vital sign-nya itu one, support, rolling, shoulder, knee rolling. Jadi selama intervensi itu harus memotir di kondisi pasien, karena jangan sampai kondisi pasien itu menurun, harus dilihat vital sign-nya, itu merupakan pertimbangan kita. Jadi monitoring itu pemantauan tepat vital function untuk memastikan bahwa intervensi fisioterapi aman yang memberikan efek terapeutik. Jadi muscular stretching, latihan ekstremitas meningkatkan efek chest fisioterapi, endurance, dan mencegah dyspnea. Dan latihan resisted dapat meningkatkan massa dan kekuatan otot. Di sini selanjutnya itu neuromuscular electrical stimulation. Dilakukan untuk mencegah diskusi muskular atrofi pada pasien yang tidak dapat melakukan otot secara voluntar. Dan selanjutnya itu early mobilization. Physical activity untuk mendatangkan efek fisiologi akut. Pertama itu memperbaiki ventilasi, yang kedua memperbaiki sirkulasi darah sentral dan perifer, yang ketiga meningkatkan metabolisme otot, yang keempat meningkatkan kewaspadaan, yang kelima mencegah deep vein thrombosis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.